Kita sekarang berada di sebuah makam, tepatnya pemakaman umum Manggungrejo, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini adalah makam tokoh pergerakan nasional, yaitu makam Eyang Semaun, ketua pertama Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang pada waktu itu adalah sebagai partai pergerakan untuk menjadikan Indonesia merdeka dari tangan penjajah, teman-teman. Kita lihat makam ini adalah di wilayah Gunung Gangsir ya, dan itu kita lihat ada dua buah tulisan. Ini adalah Nyonya Valentina Semaun, dan yang sebelah timur ini adalah Dr. Semaun Prawiroatmojo. Beliaulah yang menjadi ketua Partai Komunis Indonesia pertama kali. Dengan Arul. Ya, ini dari mana? Dari Jombang. Oh iya, ini di mana ini posisinya? Ini posisinya di pemakaman umum Gunung Gangsir. Makam Islam ya? Iya. Ya, di sini tadi tujuannya Mencari makamnya ketua DPD PKI. Oh itu ya. Iya. Kok sampai segitunya Anda mencari, penasarankah dengan cerita sejarah daripada Mbah Eyang Semaun? Ya benar, sangat penasaran sekali karena dapat info dari warga, katanya itu orang Curamalang Sumobito Jombang. Makanya saya cari-cari, katanya dimakamkan di seputaran Gunung Gangsir Pasuruan gitu. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kali ini kita berada di sebuah pemakaman umum Manggungrejo, tepatnya di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan mencari makam tokoh pergerakan nasional, yaitu ketua pertama Partai Komunis Indonesia, yaitu Dr. Semaun. Ya, karena menurut informasi makam beliau ini adalah berada di wilayah pemakaman umum Gunung Gangsir. Sedangkan Raden Semaun sendiri ini lahir di Desa Curamalang, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, kita akan menelusuri di manakah letak daripada makam ketua pertama Partai Komunis Indonesia, Dr. Semaun. Nah, saya curiga dengan makam yang ada pagarnya ini ya guys. Dan kita lihat semuanya makamnya ya umum ya di sini ya, pada umumnya makam-makam yang lain kan, ya. Coba kita akan telusuri lebih lanjut ya. Semoga segera ketemu ya makam daripada Dr. Semaun ini dan Dr. Semaun ini ya. Ya, karena kita penasaran dengan makam beliau ya, sedikit banyak kita akan mengirimkan doa buat beliau agar arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan Arul. Ya, ini dari mana? Dari Jombang. Oh iya, ini di mana ini posisinya? Ini posisinya di pemakaman umum Gunung Gangsir. Makam Islam ya? Iya. Ya, di sini tadi tujuannya mencari makamnya ketua DPD PKI. Oh itu ya. Iya. Kok sampai segitunya Anda mencari, penasarankah dengan cerita sejarah daripada Mbah Eyang Semaun? Ya benar, sangat penasaran sekali karena dapat info dari warga, katanya itu orang Curamalang Sumobito Jombang. Makanya saya cari-cari, katanya dimakamkan di seputaran Gunung Gangsir Pasuruan gitu. Berapa jam nih baru ketemu tadi? Ya sekitaran 3-4 jam lah. Perasaan Kang Arul gimana setelah ketemu makam Mbak Eyang Raden Semaun ini? Ya alhamdulillah, sangat senang, sangat pokoknya alhamdulillah lah, sangat senang. Bisa ngirim doa gitu ya.
apapun yang terjadi bisa buat referensi buat kita sebagai generasi penerus bangsa ya gitu ya. Betul. Mudah-mudahan dapat faedah semua Kang Arul ya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, saya curiga dengan satu makam ini ya. Ada 3 makam yang semuanya dipagar ya. Nah, itu kita lihat ini dipandu oleh Kang Arul ya. Kita lihat ini ada tulisan Raden Prawiro Atmojo, dan yang tengah ini RA Prawiro Atmojo ya. Saya yakin ini adalah ayah daripada Dr. Semaun. Dr. Semaun sendiri lahir di Desa Curamalang, Kecamatan Sumbembito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tahun 1899. Meninggal pada tanggal 7 April 1971, sekitar umur 71 atau 72. Kemunculannya di panggung politik pergerakan dimulai di usia beliau pada umur 14 tahun. Saat itu tahun 1914 ia bergabung dengan Sarekat Islam. Setahun kemudian tahun 15 bertemu dengan Sneflit dan diajak masuk ke Indische Social Democratic Vereniging, Organisasi Sosial Demokrat India Belanda (ISDV) Adveling Surabaya, yang didirikan Sneflit dan Vereniging voor Sporen Trowek Personal. Sarekat Buruh Kereta Api dan Trim VSTB Adveling Surabaya. Pekerjaan di stasiun akhirnya ditinggalkannya pada tahun 1916 sejalan dengan kepindahannya ke Semarang karena diangkat menjadi propagandis VSTB yang digaji penguasaan bahasa Belanda yang baik, terutama dalam membaca dan mendengarkan. Minatnya untuk terus memperluas pengetahuan dengan belajar sendiri, hubungan yang cukup dekat dengan Sneflit merupakan faktor-faktor penting mengapa Semaun dapat menempati posisi penting di kedua organisasi Belanda itu. Di Semarang ia juga menjadi redaktur surat kabar VSTB berbahasa Melayu dan Sinar Jawa Sinar Hindia, koran Sarekat Islam Semarang. Semaun adalah fitur termuda dalam organisasi pada tahun belasan itu. Ia dikenal sebagai jurnalis yang handal dan cerdas. Ia juga memiliki kejelian yang sering dipakai sebagai senjata ampuh dalam menyerang kebijakan-kebijakan kolonial Belanda. Dan ini kita lihat Dr. Valentina Semaun dan Dr. Semaun Prawiro Atmojo. Saya yakin inilah makam beliau ini ya. Mudah-mudahan beliau ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala guys ya, diampuni segala dosa-dosanya. Ya, kita lihat sangat antusias sekali ya kita menemukan makam ini ya, karena kita muter-muter tadi di wilayah Gunung Gangsi tidak ketemu ya. Akhirnya kita mencoba tanya kepada beberapa masyarakat dan alhamdulillah kita sudah mampu dan menemukan makam ini ya. Pada tahun 1918 dia juga menjadi anggota Dewan Pimpinan Sarekat Islam. Sebagai Ketua SI Semarang, Semaun banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Pemogokan terbesar dan sangat berhasil di awal tahun 1918 dilancarkan 300 pekerja industri furnitur. Pada tahun 1920 terjadi lagi pemogokan besar-besaran di kalangan buruh yang melibatkan Sarekat Islam Semarang. Pemogokan ini berhasil memaksa majikan untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dan uang makan 10%. Semaun meninggal pada 7 April 1971 dan dimakamkan di pemakaman keluarga RA Prawiro Atmaja di Pemakaman Umum Gunung Kangsir, Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Dan kita lihat pada tahun 1923 VSTB merencanakan demonstrasi besar-besaran dan langsung dihentikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan setelah itu Semaun diasingkan ke Belanda selama masa pengasingan. Dia kembali ke Uni Soviet di mana dia tinggal di sana lebih dari 30 tahun. Pada masa itu dia tetap menjadi aktivis hanya dalam aksi-aksi terbatas. Berbicara beberapa kali di Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa di Belanda pada masa itu. Dia juga sempat belajar di Universitas Tashkent untuk beberapa waktu. Selama pembuangan ke Eropa, Semaun aktif di Eksekutif Komite of the Komite. Kali ini kita berada di sebuah makam. Dia adalah tokoh pergerakan ya sebelum Indonesia merdeka ya, Bapak Semaun ya. Bapak Semaun ini adalah termasuk bagian dari tokoh pahlawan ya, yang lahir di Curah Malang dan meninggal di
Beji Pasuruan, tepatnya di Gunung Gangsir. Setelah lama kita cari makam daripada Mbah Eyang Semaun atau Pak Ketua pertama pendiri Partai Komunis Indonesia, ya, yang dulu sebelum merdeka banyak sekali partai-partai yang ingin memerdekakan Indonesia, sehingga Mas Semaun inilah yang menjadi ketua pertama Partai Komunis Indonesia ya, pada waktu itu ya, masih kayak SHC, kemudian berubah menjadi Partai Komunis. Biar bagaimanapun beliau ini tidak tahu menahu tentang pemberontakan yang ada di Indonesia, karena beliau ini hanya ingin menjadikan Indonesia ini merdeka dari tangan penjajah Belanda, sehingga dia menciptakan karya seperti revolusi Bolshevik seperti itu. Dengan Partai Komunis Indonesia mungkin Indonesia ini akan bisa merdeka dari tangan penjajah. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan makamnya Mbah Eyang Semaun ya. Kita lihat ini adalah makam Mbah Eyang Semaun ya. Dr. Semaun Prawiro Atmojo, dan ini adalah Nyonya Valentina Semaun. Artinya ini adalah istri daripada Mbah Eyang Semaun. Untuk wilayah sebelah utara ini, sebelah timur ini adalah makam daripada Mbah Eyang Prawiro Atmojo. Dan ini Suratmi, ini mungkin ibunda daripada Mbah Eyang Semaun, dan ini adalah ayahanda daripada Mbah Eyang Semaun, dan mungkin ini Raden Prawiro Atmojo ini mungkin kakek daripada Mbah Eyang Semaun. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kita semua. Apapun yang terjadi, beliau ini adalah tokoh pergerakan dalam rangka untuk memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Kami ucapkan terima kasih dan rahayu sagung dumadi.